Kamera keamanan CCTV berfungsi sebagai andalan untuk mencegah kejahatan seperti pembobolan rumah dan pencurian kendaraan bermotor. Namun dalam banyak kasus, para penjahat terekam kamera, tetapi mereka tidak pernah teridentifikasi. Hal yang sama juga terjadi pada beberapa kasus orang hilang, di mana mereka terlihat di rekaman keamanan tetapi tidak pernah ditemukan. 20. Pamela Butler yang berusia 47 tahun tidak pernah terlihat atau terdengar kabarnya oleh keluarga dan teman-temannya sejak 14 Februari 2009. Dan polisi telah menahan pacarnya, Jose Rodriguez Cruz, karena mereka percaya dia bertanggung jawab atas hilangnya Pamela. Kecurigaan mereka muncul ketika mereka meninjau rekaman CCTV dari rumah Pamela, dan apa yang mereka lihat langsung membuat mereka menduga bahwa ada unsur kejahatan yang terlibat. Pada hari hilangnya, Pamela seharusnya makan malam Valentine bersama ibunya, Thelma, dan Rodriguez Cruz. Tapi dia tidak muncul. Kasus orang hilang dibuka, tetapi para penyelidik tidak dapat menemukan jejak dirinya. Pada tahun 2016, Pamela secara resmi dinyatakan meninggal dunia. Kemudian ditemukan bahwa Rodriguez Cruz menikah dengan 2 wanita pada saat yang sama, dan istri pertamanya juga menghilang secara misterius. Rekaman CCTV dari rumah Pamela menunjukkan Rodriguez Cruz datang lalu keluar masuk rumah beberapa kali selama 4 hari. Diduga pada saat inilah dia membuang barang bukti, meskipun dia mengklaim bahwa Pamela telah mengakhiri hubungan mereka dan dia hanya kembali ke rumah berulang kali untuk mengambil barang-barangnya. Rodriguez Cruz ditangkap dan didakwa atas kejahatan terhadap Pamela dan mantan istrinya, dan setelah mengaku bersalah, dia dijatuhi hukuman 52 tahun penjara. Pamela tidak pernah ditemukan, tetapi kasusnya sekarang telah ditutup oleh polisi. 19. Rekaman CCTV dari sebuah museum di Plattsmouth, Nebraska membuat banyak orang mempertanyakan apakah benda mati bisa dihantui karena salah satu kamera di gedung tersebut merekam sesuatu yang seharusnya tidak mungkin terjadi. Museum yang dimaksud bernama Museum of Shadows dan didirikan oleh Nate Redman, seorang demonolog, bersama istrinya Kate yang merupakan seorang medium spiritual. Bersama-sama, mereka mengumpulkan dan memamerkan artefak dari seluruh dunia yang diduga berhantu, dan museum tersebut dengan cepat menjadi populer di kalangan wisatawan maupun penduduk lokal. Pada saat rekaman CCTV itu diambil, mereka telah mengumpulkan lebih dari 3.000 artefak semacam itu. Ini termasuk nih boneka-boneka yang katanya bisa bergerak sendiri, papan Ouija, dan bahkan perabotan yang disebut-sebut berhubungan dengan hal-hal gaib. Di masa lalu, para tamu pernah mengalami pintu yang terbuka sendiri, artefak yang tiba-tiba bergeser seolah-olah ada tangan tak terlihat yang memanipulasinya. Dan pada suatu kesempatan, seorang pengunjung melaporkan bahwa dirinya dicakar oleh sesuatu yang tidak bisa ia lihat. Bagi Nate dan Kate, ini adalah pengalaman sehari-hari, tetapi banyak orang menghindari museum seperti menghindari wabah karena takut sesuatu akan menempel pada mereka sebelum mereka meninggalkan gedung. Energi di dalam museum dikatakan menyeramkan, dan jika rekaman CCTV yang dimaksud memang benar, hal ini tidak mengherankan. Suatu pagi di tahun 2018, saat museum masih tutup, kamera CCTV yang merekam salah satu ruangan tampaknya menangkap aktivitas paranormal saat itu terjadi. Ruangan tersebut dipenuhi dengan beberapa barang, seperti peti mati, kursi tinggi anak, dan sebuah bola yang terlihat tergeletak di lantai. Namun kemudian bola itu tiba-tiba terangkat ke udara, seolah-olah diangkat oleh roh, dan beberapa orang berpendapat bahwa ada hantu yang sedang bermain dengan bola tersebut. Apakah hal ini benar atau tidak masih belum diketahui, namun tidak pernah ditemukan penjelasan yang pasti. 18. Ngatu Rungai, yang dikenal oleh penduduk setempat sebagai Rungai, terletak di Kabupaten Kaduado, Kenya. Penduduk setempat di daerah ini telah memohon kepada polisi untuk melakukan penyelidikan atas rangkaian kejahatan yang terjadi di sana pada bulan Februari 2026, dan mereka telah memberikan rekaman CCTV para tersangka. Dalam salah satu rekaman, sekelompok pria terlihat menyusuri jalanan mencari target berikutnya. Setelah mereka mengidentifikasi rumah yang ingin mereka bobol, mereka mengeluarkan tangga yang kemudian mereka sandarkan ke tembok pembatas rumah tersebut. Kemudian mereka mulai memanjat dinding satu persatu dan masuk ke halaman pemilik rumah, di mana mereka mencoba masuk ke dalam rumah. Ini adalah rekaman yang mengerikan yang menunjukkan apa yang terjadi di daerah tersebut saat para penduduknya sedang tertidur lelap.
Rekaman lain menunjukkan seorang pria memanjat dinding hanya dengan tangan dan kakinya. Seekor anjing German Shepherd besar terlihat menggonggong dengan marah ke arahnya, tetapi dia tetap tenang dan melanjutkan aksinya untuk merampok. Dalam rekaman lain, wajah perampok itu tertutup masker hingga hidungnya, dan dia tampak sama sekali tidak terganggu oleh kenyataan bahwa dia sedang terekam kamera. Karena tidak ada satupun dari para pria tersebut yang telah diidentifikasi, kemungkinan perampokan-perampokan ini akan terus berlanjut sampai mereka dapat ditangkap dan dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan jahat mereka. Beberapa rumah menjadi sasaran 2 malam berturut-turut, membuat para warga di daerah tersebut merasa sangat tidak tenang karena mereka tidak tahu kapan atau di mana para pencuri akan beraksi lagi. Diharapkan rekaman CCTV akan membantu mengidentifikasi beberapa tersangka dan pada akhirnya mereka akan berhasil ditemukan. 17. Pada tahun 2014, Kiara Stubbs yang berusia 23 tahun tinggal di Birmingham, Alabama, dan dia sedang mengalami masalah dengan rem mobilnya. Dia memberitahu saudaranya bahwa seorang pria yang dia kenal telah menawarkan bantuan, dan dia bertanya apakah saudaranya bisa mengantarnya ke tempat kerja pria itu. Kiara pernah memotong rambut anak-anak pria itu sebelumnya, jadi dia merasa pria itu bisa dipercaya. Saudaranya setuju dan mengantar Kiara ke toko bus mobile di Five Points West tempat pria itu bekerja. Pria itu telah memberitahu Kiara bahwa dia akan memberinya uang untuk memperbaiki rem mobilnya. Tapi kemudian situasinya jadi janggal. Dia dan pria itu berbicara selama beberapa menit, dan seperti yang terlihat dalam rekaman CCTV dari luar toko, Kiara kemudian mendekati sebuah Chrysler Burgundy yang diparkir di dekat situ. Dia berbicara dengan pengemudi selama beberapa detik dan kemudian berjalan ke sisi penumpang mobil sebelum masuk ke dalamnya. Mobil itu kemudian mundur dan pergi, dan sejak saat itu, Kiara dinyatakan hilang. Pada tahun 2025, sebuah properti di Terrace South di komunitas Ensley digeledah oleh polisi setelah surat perintah penggeledahan dikeluarkan. Namun, para penyelidik kemudian melaporkan bahwa mereka tidak menemukan bukti baru apapun. Lawrence Dudley, pria yang terlihat mengemudikan mobil dalam rekaman tersebut, telah diidentifikasi dan diinterogasi. Namun, dia tidak pernah ditangkap. Para penyelidik menyatakan bahwa mereka tidak memiliki cukup bukti untuk menuntut siapapun atas hilangnya Kiara. Dan 16 tahun kemudian, nasibnya masih belum diketahui. Siapapun yang memiliki informasi baru tentang kasusnya, atau yang dapat membantu polisi menemukannya, diminta untuk menghubungi Departemen Kepolisian Birmingham di 205 0254 1782, atau Crime Stoppers di 205 254 7777 16. Tahun 2026 menandai 15 tahun sejak Luke Jolie Durocher yang berusia 20 tahun terakhir kali terlihat. Keluarganya tetap berharap bahwa suatu hari mereka akan mendapatkan jawaban atas kehilangannya dan telah menawarkan hadiah uang tunai besar kepada siapapun yang memberikan informasi yang dapat membantu penyelesaian kasusnya. Luke berasal dari Temiskaming di Quebec, Kanada, tetapi hilangnya dia terjadi di North Bay, Ontario. Pada tanggal 4 Maret 2011, dia sedang keluar malam dan mencoba mengunjungi bar Cecil di pojok Main dan Wild Streets, sekitar pukul 23.54. Namun, dia ditolak masuk. Beberapa laporan menyatakan bahwa dia ditolak karena terlalu mabuk, sementara laporan lain menyebutkan alasan penolakan tersebut masih belum diketahui. Dia kemudian terlihat meninggalkan tempat tersebut dan awalnya berjalan ke arah yang salah sebelum menyadari kesalahannya. Ketika dia belum juga pulang 2 hari kemudian, dia dilaporkan hilang dan penyelidikan pun dimulai. Dia mengirim pesan singkat kepada ayahnya pada pukul 20.51 malam itu. Dan sejak saat itu, ponselnya tidak pernah digunakan lagi. Rekening banknya juga tetap tidak tersentuh, tetapi kartu banknya ditemukan di Blok 500 Jalan Sherbrooke pada tanggal 15 Maret dan diserahkan kepada polisi. Pencarian di area tersebut telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil. Dan keluarga Luke menawarkan hadiah sebesar $50.000 untuk informasi yang dapat mengarah pada keberadaannya. Dia digambarkan memiliki rambut coklat, mata coklat, dengan tinggi 5 kaki 8 inci dan berat 150 pon pada saat itu. Pada tahun 2011, dia menggunakan kawat gigi di gigi atasnya. Dan para penyelidik menyatakan bahwa mereka sedang mencari sabuk ungu khas yang biasa dipakai Luke, yang hingga kini belum pernah ditemukan. Siapapun yang memiliki informasi tentang kasus Luke diminta untuk menghubungi kepolisian North Bay di 705-497-5555. 15.
Polisi di Irlandia Utara telah meminta bantuan masyarakat untuk menemukan Natalie Gallagher yang berusia 39 tahun yang belum pernah terlihat oleh orang-orang terdekatnya sejak dia muncul dalam rekaman CCTV pada tanggal 4 Maret 2026. Gambar dari rekaman tersebut sekarang telah tersedia untuk publik dengan harapan seseorang akan mengenali Natalie dan memberitahu polisi tentang keberadaan terakhirnya yang diketahui. Rekaman tersebut direkam oleh kamera di Jalan Amelia di pusat kota Belfast sekitar pukul 8.30 malam. Rekaman itu menunjukkan Natalie berjalan ke arah rumah Killen dan dia terlihat bersama dua pria. Masih belum diketahui apakah kedua pria tersebut sudah ditemukan dan diinterogasi atau apakah mereka dan Natalie saling mengenal. Diduga dia berniat untuk bepergian dari Derry ke Belfast pada hari itu, tetapi pergerakannya setelah rekaman CCTV tersebut masih menjadi misteri. Sumber tidak menyebutkan apakah dia berniat bepergian ke Belfast dengan kereta, bus, atau bersama kedua pria tersebut. Dan tidak ada rekaman CCTV lain yang ditemukan. Oleh karena itu, polisi meminta siapapun yang melihat Natalie pada hari itu untuk melapor agar pergerakan terakhirnya yang diketahui dapat diperbarui. Dalam rekaman tersebut, dia mengenakan kemeja putih dengan mantel hitam, bawahan hitam, dan sepatu bot hitam. Polisi menyatakan bahwa mereka semakin khawatir terhadap keselamatannya setiap hari yang berlalu, dan mereka berjanji akan menindaklanjuti setiap petunjuk yang diterima dari masyarakat agar dia bisa kembali ke keluarganya dengan selamat. Jika Anda memiliki informasi yang membantu, Anda diminta untuk menelpon nomor darurat 101 dengan menyebutkan nomor referensi 120 9120 90 50 326. 14. Courtney Lakes menghabiskan masa kecilnya tumbuh di St. Lawrence, Newfoundland, dan sepanjang hidupnya dia dikenal karena sifatnya yang bebas dan penuh semangat. Dia dan Jason Pike bertemu saat mereka masih remaja, dan akhirnya mereka memiliki seorang putra bersama. Dia kemudian bertemu dengan seorang pria bernama Philip Smith, dan menurut semua orang, hubungan mereka sangat beracun. Dia dilaporkan ke polisi setelah dia menyerangnya, dan hubungan itu berakhir di situ, tetapi Smith menolak untuk menerimanya. Dia mengirimkan foto-foto Courtney kepada pacar barunya dan dia sekali lagi dilaporkan ke polisi. Courtney diberikan surat perjanjian damai yang mirip dengan perintah penahanan terhadap Smith yang harus dirawat di fasilitas kesehatan selama 4 hari karena dia tidak bisa menerima kabar tersebut dengan baik. Dia mencoba mencabut perintah tersebut di pengadilan tetapi tidak berhasil. Dia kemudian melanggar perintah tersebut dengan menghubungi Courtney sebanyak 33 kali dalam satu hari pada tanggal 5 Juni 2017. Dia kemudian ditangkap setelah dia melewati rumah keluarga Courtney. Dia ditangkap dan didakwa atas semua kejahatannya terhadap Courtney, serta diperintahkan untuk tidak menghubunginya lagi. 4 jam setelah dia meninggalkan ruang sidang, Courtney menghilang. Dia dan pacar barunya telah membawa putranya ke pelajaran renang. Setelah itu, dia diantar pulang ke rumah. Kasus orang hilang dilaporkan dan kepolisian kerajaan Newfoundland memulai penyelidikan. Gambar CCTV dari sebuah pom bensin tempat Courtney membeli beberapa barang dirilis ke publik. Namun tidak ada yang memberikan informasi apapun. Pada tanggal 27 Juni, Smith ditangkap ketika dia terlihat minum alkohol di sebuah bar yang sebenarnya dilarang untuknya. Rumahnya digeledah dan beberapa barang bukti dikumpulkan. Namun polisi menolak untuk mengatakan apa yang mereka temukan di sana. Pada tanggal 30 Juni diumumkan bahwa ada dugaan tindak kejahatan dalam hilangnya Courtney dan unit kejahatan berat mengambil alih kasus ini. Sebuah barang milik Courtney ditemukan di Torbay Men's Pond pada tanggal 2 Juli, dan Smith mengakui telah menjemputnya pada hari hilangnya Courtney. Beberapa area lagi telah dicari selama tahun-tahun yang telah berlalu, tetapi Courtney tidak pernah ditemukan. Dan karena Smith sekarang sudah meninggal, kemungkinan besar dia membawa semua pengetahuan tentang keberadaan Courtney bersamanya. Siapapun yang dapat memberikan informasi lebih lanjut tentang kasusnya harus menghubungi Royal Newfoundland Constabulary di 7097 29 800013. Terkadang seolah-olah seseorang yang hilang benar-benar menghilang dari keberadaan dan tidak pernah terlihat lagi. Inilah yang terjadi dalam kasus hilangnya 24 tahun yang tidak pernah terlihat atau terdengar kabarnya sejak 9 November 2007. Yang membuat keadaan semakin buruk, orang tuanya berspekulasi bahwa dia menjadi korban kejahatan dan jenazahnya telah dikubur di bawah kompleks apartemen yang sedang dibangun pada saat dia menghilang. Namun hal ini belum pernah terbukti dan masih menjadi spekulasi. Pada bulan November 2007, Kyle dan keluarganya tinggal di Charlotte, North Carolina.
Dan pada tanggal 9 November, dia memutuskan untuk keluar malam bersama beberapa temannya. Mereka pergi menonton pertunjukan komedi dan mengakhiri malam mereka di Buckhead Saloon, di mana dia terekam oleh kamera keamanan. Dia kemudian terlihat dalam rekaman CCTV berjalan di sepanjang College Street menuju ke arah ke-6 Street dekat sebuah restoran bernama Fuel Pizza. Ini adalah terakhir kalinya dia terlihat, dan meskipun gambar diam dari rekaman CCTV telah dipublikasikan kepada masyarakat, tidak ada saksi yang dapat dipercaya yang memberikan informasi baru tentang keberadaannya. Dalam sebuah wawancara dengan media berita, detektif utama dalam kasus ini menyatakan bahwa polisi merasa bingung dengan kasus Kyle, karena mereka belum menerima petunjuk baru dan tidak menemukan bukti apapun yang menunjukkan apa yang terjadi padanya. Telah diduga bahwa dia menjadi korban perampokan dan para perampoklah yang bertanggung jawab atas hilangnya dirinya. Namun, hal ini juga belum terbukti. Kasus Kyle tetap terbuka, namun kasus ini menjadi dingin karena kurangnya bukti. Siapapun yang dapat membantu polisi menemukan Kyle harus menghubungi Departemen Kepolisian Charlotte Mecklenburg di 704 336 4978. Nomor kasus, Kyle. Nama adalah #MP2456. 12. Kasus hilangnya Peggy McGuire yang berusia 29 tahun adalah salah satu kasus yang membuat keluarganya dan para penyidik kebingungan. Sejak itu, ada bukti CCTV yang menunjukkan kemungkinan tersangka, tetapi mereka belum pernah diidentifikasi dan Peggy masih dinyatakan hilang. Pada tahun 2015, Peggy adalah seorang warga Eufaula, Oklahoma, di mana dia senang menghabiskan waktu di luar ruangan, memancing, berkemah, dan merawat kawanan kambingnya. Dia terlibat dalam hubungan yang penuh kekerasan dengan seorang pria bernama Thomas McIntosh. Dan meskipun telah mendapatkan perintah perlindungan terhadapnya, dia segera hamil dan mereka tetap bersama. Mereka pindah ke Indiana untuk memulai hidup baru, tetapi perilaku kasar McIntosh justru semakin parah. Setelah dia mencekiknya, dia memutuskan untuk kembali ke Oklahoma, di mana dia tinggal bersama ibunya. Namun, McIntosh membujuknya untuk kembali lagi, dan dia pun pindah kembali ke Oklahoma untuk bersama dia dan putra mereka. Setelah lulus dari sekolah keperawatan, dia mendapatkan pekerjaan di Wellington Hills Nursing Center dan mulai berkencan dengan seorang pria bernama Richard sambil merencanakan cara untuk melarikan diri dari McIntosh. Pada tanggal 16 November 2015, dia menyelesaikan shift kerjanya. Setelah itu, dia mengantar putranya ke sekolah. Keesokan harinya, dia sudah hilang dan truknya ditemukan di tempat parkir sebuah bar yang dekat dengan rumahnya. Rekaman CCTV menunjukkan seseorang mengendarai truk itu ke tempat parkir dan meninggalkannya di sana. Namun rekaman tersebut terlalu buram untuk mengidentifikasi pelakunya. McIntosh tetap menjadi satu-satunya tersangka dalam kasusnya, tetapi kesalahannya tidak pernah terbukti dan kasus Peggy tetap belum terpecahkan. Hadiah sebesar $150.000 ditawarkan untuk informasi yang dapat mengarah pada penemuannya. Dan siapapun yang memiliki informasi tersebut harus menghubungi kantor Sheriff Kabupaten McIntosh di 918 689 2526 atau Biro Investigasi Negara Bagian Oklahoma di 918423 3667211. Beberapa rekaman CCTV ditemukan yang menunjukkan pergerakan terakhir yang diketahui dari Theo Hias yang berusia 18 tahun yang telah hilang sejak 31 Mei 2019. Namun meskipun demikian, dia belum pernah ditemukan. Theo yang berasal dari Belgia sedang melakukan perjalanan backpacker di Australia pada tahun 2018. Dan tak lama sebelum ia menghilang pada 31 Mei tahun berikutnya, ia terekam dalam rekaman CCTV di dalam Cheeky Monkeys Nightclub di New South Wales. Pada tanggal 6 Juni, keluarganya menghubungi polisi di Australia ketika mereka tidak bisa menghubunginya, dan dia pun dilaporkan hilang. Barang-barangnya ditemukan di kamar hostelnya, dan ponselnya menunjukkan bahwa terakhir kali aktif berada di daerah Cape Byron. Topinya kemudian ditemukan di pantai Tallow dan data Google dari ponselnya menunjukkan bahwa dia telah mengambil jalan yang salah setelah dikeluarkan dari sebuah bar karena terlalu mabuk. Dia beberapa kali mencari petunjuk arah di ponselnya, tetapi justru semakin tersesat, berjalan ke arah yang berlawanan dari data yang dia dapatkan. Dia akhirnya masuk ke hutan lebat, kadang-kadang berlari dan kehilangan topinya saat keluar dari jalur. Ponselnya dimatikan pada pukul 1.02 pagi.
dan dia tidak pernah terlihat lagi. Pencarian tidak membuahkan hasil dan hadiah sebesar $500.000 ditawarkan kepada siapa saja yang dapat membantu menyelesaikan kasusnya. Jika Anda memiliki informasi lebih lanjut tentang kasus Theo, silakan hubungi kepolisian Byron Bay di 026 85 949. 10:30. Chad Gibson yang berusia 2 tahun tiba-tiba menghilang pada tanggal 19 Desember 2015. Awalnya diharapkan rekaman CCTV dari Central Pub di New Quay, Cornwall, Inggris akan memberikan cukup bukti untuk melacaknya, namun ternyata tidak demikian. Keluarganya menyatakan bahwa dia telah meninggalkan rumah sekitar pukul 10.30 atau 3.00 pagi. Pada hari dia menghilang, dan rekaman CCTV menunjukkan dia berjalan melewati restoran Frankie dan Benny di East Street menuju ke arah Trinity Street pada pukul 17.10. Gambar-gambar ini menunjukkan pergerakan terakhirnya yang diketahui dan dia tidak pernah terlihat lagi. Polisi telah menyatakan bahwa mereka sangat ingin berbicara dengan dua pria yang terlihat bersamanya dalam rekaman tersebut sekitar pukul 17.10. Meskipun mereka tidak disebut sebagai tersangka, karena mereka kembali ke sebuah bar sebelum Chad pergi sendiri sekitar pukul 18.00. Belakangan terungkap bahwa Chad terlibat cekcok dengan sekelompok pria tak lama sebelum dia meninggalkan bar, dan mereka sempat mengambil foto dirinya. Dua pria dalam rekaman tersebut akhirnya berhasil diidentifikasi dan mereka dikeluarkan dari daftar tersangka. Karena tidak ada petunjuk atau bukti lebih lanjut yang ditemukan, polisi Devon dan Cornwall meminta siapapun yang memiliki informasi tentang kasus Chad untuk menghubungi pihak berwenang dengan menelepon nomor darurat 101. 9. Pada tanggal 18 Maret 1992, pria berhasil membobol Museum Isabella Stewart Gardner di Boston dan melakukan perampokan museum paling mahal yang pernah tercatat. Mereka melarikan diri dengan membawa 12 lukisan mahakarya, termasuk 3 yang dilukis oleh Rembrandt dan 5 karya Edgar Degas. Karya-karya yang hilang itu diperkirakan bernilai sekitar $500 juta dan hadiah sebesar $5 juta ditawarkan kepada siapa saja yang dapat membantu polisi mengidentifikasi para tersangka atau melacak lukisan-lukisan yang dicuri tersebut. Meskipun ada hadiah besar ini, tidak ada seorang pun yang pernah ditangkap dan tidak satu pun dari lukisan-lukisan tersebut yang pernah ditemukan. Anehnya, rekaman CCTV dari museum yang menunjukkan dua perampok tersebut mengunjungi museum pada hari sebelum perampokan baru dirilis ke publik pada tahun 2015. 25 tahun setelah kejadian itu, diharapkan seseorang akan mengenali para pelaku dan menghubungi polisi agar mereka akhirnya bisa ditangkap. Rekaman tersebut juga menunjukkan sebuah mobil hatchback merah yang diduga digunakan sebagai kendaraan pelarian, dan pihak berwenang telah meminta siapapun yang mengenalinya untuk melapor. Menurut seorang petugas keamanan yang bertugas malam itu, kedua pria tersebut datang dengan berpakaian seperti polisi dan mengaku sedang menanggapi laporan adanya gangguan di museum. Dia membiarkan mereka masuk ke dalam gedung tanpa mengetahui bahwa mereka akan mencuri karya seni senilai jutaan dolar kurang dari 24 jam kemudian. Mereka tidak pernah menunjukkan senjata apapun dan polisi baru diberitahu tentang perampokan itu setelah kejadian, yang memberi para perampok banyak waktu untuk melarikan diri. Tidak ada tersangka yang pernah disebutkan dan ini tetap menjadi perampokan museum terbesar dalam sejarah. 8. Pada tahun 2016, polisi di Avondale, Auckland, Selandia Baru merilis rekaman CCTV yang menampilkan beberapa tersangka yang melakukan perampokan bank di daerah tersebut. Namun meskipun rekamannya sangat jelas, mereka tidak pernah berhasil diidentifikasi. Dua perampokan yang dimaksud dilakukan dengan selang waktu 4 bulan di bank yang sama. Perampokan pertama terjadi pada tanggal 11 Desember tahun itu. Perampok pertama menyerang West Force Credit Union di Great North Road, dan pada saat itu beberapa orang berada di dalam gedung. Mereka berusaha sebaik mungkin untuk menggambarkan pria itu kepada polisi, tetapi dia menutupi wajah mereka dengan pakaiannya dan tidak dapat diidentifikasi. Namun dia diketahui memiliki plester di wajahnya dan lengannya menggunakan gendongan. Para saksi juga melaporkan bahwa dia mengenakan kacamata hitam untuk menyembunyikan identitasnya. Dia menggunakan gendongan itu untuk menyembunyikan senjatanya, yang kemudian dia keluarkan setelah mendekati petugas teller. Dan setelah dia mengumpulkan semua uang yang bisa dia ambil, dia melarikan diri dengan berjalan kaki. 4 bulan kemudian, bank yang sama dirampok lagi. Pada tanggal 12 April, seorang pria yang mengenakan bandana menutupi wajahnya mengikuti modus operandi yang sama dan mendekati seorang teller dengan senjata api yang sudah terhunus. Dia juga mengenakan kacamata hitam, tetapi masih belum diketahui apakah ini orang yang sama atau perampok yang berbeda.
Setelah dia melarikan diri dari gedung, dia terlihat berlari menuruni jalan masuk yang terletak di samping bank dan dia tidak dapat ditemukan. Kedua perampokan dilakukan dalam waktu kurang dari 1 menit dan polisi menyarankan bahwa kejadian tersebut mungkin saling terkait. Meskipun belum diketahui apakah perampok yang sama melakukan aksi 2 kali. Jika Anda mengenali pria-pria dalam rekaman ini, Anda diminta untuk menghubungi cabang investigasi kriminal Avondale di 09213 844 87. Akibat rumor di internet, banyak informasi yang salah telah tersebar tentang hilangnya Caleb Perret yang berusia 31 tahun yang menghilang dari Edmonton di Alberta, Kanada pada tanggal 31 Mei 2026. Beberapa sumber secara keliru menyatakan bahwa dia telah ditemukan meninggal dunia. Namun menurut pembaruan harian dari kepolisian Edmonton, mereka masih secara aktif mencarinya. Masih belum diketahui dari mana laporan yang tidak berdasar itu berasal, namun perlu dicatat bahwa laporan tersebut tidak benar. Caleb terakhir terlihat di rekaman CCTV saat ia berjalan di sekitar Tanagar Close sekitar pukul 18.45. Dan rekaman itu menunjukkan Caleb sedang melihat ke bawah ke ponselnya saat berjalan. Polisi telah meminta warga di daerah tersebut untuk memeriksa rekaman keamanan mereka jika rekaman itu menangkap Caleb pada hari itu. Dan diharapkan bahwa pergerakannya setelah penampakan terakhir ini akan mengarah pada keberadaannya. Keluarganya telah menyatakan bahwa dia selalu menjaga komunikasi dengan mereka dan karena itu, kehilangannya sangat tidak seperti biasanya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa sesuatu yang tidak diinginkan terjadi padanya hari itu. Namun belum ada dugaan unsur kejahatan pada saat ini. Dalam rekaman tersebut, Caleb mengenakan jaket berkerudung gelap, celana berwarna khaki, topi model bisbol hitam, dan sepatu hitam. Dia digambarkan memiliki rambut coklat dan mata hazel, serta tinggi badan 5 kaki 9 inci. Dia juga dapat dikenali dari tato jam di lengan bawah kanannya dan tato api di trisep kanannya. Tidak diketahui apa rencananya sebelum dia menghilang. Dan karena itu, tidak ada yang tahu ke arah mana dia berjalan setelah terakhir kali terlihat di rekaman tersebut. Siapapun yang memiliki rekaman tentang Caleb atau yang memiliki informasi lebih lanjut tentang kasusnya, sebaiknya menghubungi Edmonton Police Service di 780 42 34567. Mereka juga dapat menekan tanda pagar 37 dari ponsel. 6 rekaman CCTV dirilis setelah hilangnya Joe Warren yang berusia 47 tahun yang tidak pulang ke rumah pada tanggal 25 Juli tahun itu. Dan sejak saat itu tidak pernah terlihat lagi. Pada saat itu, Joe tinggal di Hackney, London Timur, Inggris bersama saudara perempuannya, Rosie, yang sejak saat itu telah beberapa kali meminta bantuan kepada publik untuk mendapatkan informasi. Mereka telah tinggal bersama selama lebih dari 10 tahun dan dia mengatakan kepada sebuah media bahwa saudara laki-lakinya terakhir kali terlihat pada tanggal 25 Juli tahun itu di dekat jembatan Marshgate di Hackney Marshes sekitar pukul 9.30 pagi. Dalam rekaman CCTV yang kemudian diperoleh oleh para penyelidik, Joe terlihat berjalan keluar dari sebuah bangunan di jembatan Marshgate dan dia tampak benar-benar santai saat melewati kamera. Tetap menjadi misteri kemana dia berjalan setelah itu, dan karena itu, polisi tidak berhasil menemukannya. Mereka juga belum menyatakan apakah mereka mencurigai adanya tindak kejahatan dalam kasus Joe, dan keluarganya sangat ingin mendapatkan jawaban. Beberapa area di London Timur telah digeledah dan para penduduk setempat juga telah ditanyai jika ada yang melihat Joe setelah penampakan terakhir di rekaman ini. Namun, tidak ada petunjuk lebih lanjut yang pernah diterima, dan nasibnya tetap tidak diketahui. Keluarganya telah memasang selebaran di beberapa area untuk meningkatkan kesadaran tentang kasusnya, tetapi tidak ada yang memberikan informasi tambahan. Pencarian tambahan telah dilakukan di hutan Epping, namun tidak membuahkan hasil. Saudari Joe mengatakan bahwa dia memiliki rambut coklat pendek yang mulai menipis di bagian atas. Tingginya sekitar 6 kaki 3 inci dan bertubuh ramping. Dalam rekaman tersebut, dia mengenakan jaket kamuflase, celana hijau, dan sepatu olahraga hitam dengan sol putih. Jika Anda melihat Joe atau mengetahui keberadaannya, silakan hubungi nomor darurat 101 untuk memberikan informasi. Dengan nomor kasus 23 MIS 025447. 5. Sekitar pukul 6 pagi. Pada tanggal 9 Mei 2026, seorang pria di kereta dari Stockwell di London mengalami peristiwa mengerikan yang hingga kini belum terpecahkan. Dia mengatakan kepada polisi bahwa dia didekati oleh 2 pria yang jelas-jelas memiliki niat jahat. Salah satu pria itu tiba-tiba meraih tas pria tersebut yang telah ia letakkan di kursi di sebelahnya.
Namun, ia segera merebutnya kembali karena di dalamnya terdapat beberapa barang pribadinya. Kedua perampok itu tidak terima dengan hal ini dan mereka menyerangnya dengan botol kaca. Perkelahian itu berlanjut hingga ke peron di stasiun London Victoria dan kedua penyerang tersebut terpaksa melarikan diri karena kerumunan besar mulai berkumpul. Korban dibawa ke rumah sakit terdekat di mana ia dirawat atas luka-lukanya termasuk rahang yang patah dan luka robek di kepalanya. Kamera CCTV merekam kedua perampok saat mereka meninggalkan stasiun dan gambar-gambar tersebut telah disebarluaskan ke publik jika ada yang mengenal salah satu dari kedua pria tersebut. Salah satunya mengenakan pakaian olahraga hijau dan yang lainnya mengenakan hoodie hitam, celana jeans hitam, dan sepatu bot hitam. Gambar CCTV juga telah dirilis dalam insiden terpisah yang terjadi di stasiun bawah tanah Oxford Circus pada tanggal 8 Maret 2026. Sekitar pukul 3:15 sore hari itu, dua pria mencoba merebut ponsel seorang pria saat dia turun dari kereta. Dua petugas transportasi Inggris menyaksikan kejadian tersebut dan menghadapi kedua pria itu. Namun mereka diserang dan para pelaku berhasil melarikan diri tanpa jejak. Gambar CCTV yang menunjukkan wajah mereka telah dipublikasikan dan diharapkan mereka akan segera ditahan. Siapapun yang memiliki informasi tentang salah satu kejahatan ini dihimbau untuk menghubungi Crime Stoppers di 0800 555 1111. Pada tanggal 9 Juni 2026, polisi di Frodsham yang terletak di Chelsea, Inggris, mengeluarkan imbauan publik untuk meminta informasi mengenai hilangnya Peter Conway yang berusia 71 tahun, di mana keluarganya semakin khawatir akan keselamatannya. Diduga pada hari hilangnya, Peter berjalan dari daerah Airedale Drive menuju Frodsham ke arah Sutton Weaver. Ketika dia tidak kembali ke rumah pada malam itu, keluarganya menjadi khawatir dan mereka menghubungi polisi. Diduga dia masih berjalan kaki saat dia menghilang. Namun, keadaan seputar kehilangannya tetap menjadi misteri. Tidak ada yang ditemukan yang menunjukkan ke arah mana dia berjalan setelah terlihat oleh kamera CCTV. Dan karena itu, polisi meminta siapapun yang melihat Peter hari itu untuk menghubungi mereka. Jika mereka dapat mengonfirmasi keberadaannya di area lain di waktu yang lebih larut pada hari itu, mereka mungkin bisa membuat garis waktu pergerakannya hari itu. Dan diharapkan hal ini akan membuat Peter ditemukan dan dibawa pulang ke keluarganya. Keluarganya juga telah menyampaikan pesan langsung kepadanya, meminta dia untuk menghubungi mereka agar mereka tahu bahwa dia baik-baik saja. Jika memang demikian. Dia mengenakan kaos abu-abu, jaket model puffer hitam, celana jogging biru, sepatu jalan kaki, dan membawa ransel di punggungnya. Siapapun yang telah melihat Peter diminta untuk menghubungi kepolisian Cheshire di 101 dengan menyebutkan IML 2346179. Seorang tersangka telah ditangkap dalam kasus hilangnya Alicia Apostolov Boyarin yang berusia 24 tahun yang menghilang dari Durham di Inggris pada Januari 2022. Namun dia belum pernah ditemukan. Pada saat itu dia tinggal di Ashton-under-Lyne di Thameside, Greater Manchester. Dan pada tanggal 14 Januari tahun itu, dia dijemput oleh seorang pria yang mengendarai Volkswagen Passat sedan berwarna emas. Dia kemudian terlihat dalam rekaman CCTV di dalam supermarket Asda bersama seorang pria yang diyakini sebagai pengemudi mobil tersebut. Dalam rekaman tersebut, dia terlihat sedang melihat beberapa barang di rak toko sambil memegang keranjang belanja berwarna hijau. Wajah pria itu tertutup topi dan masker bedah. Dan karena itu, dia tidak bisa diidentifikasi karena wajahnya tidak pernah terlihat jelas. Keduanya menggunakan kartu bank Alicia untuk membayar belanjaan mereka dan kemudian terlihat pergi. Para saksi kemudian melapor bahwa dia terlihat berada di mobil yang sama saat mobil itu dikendarai dari Glossop menuju Chapel and Lefrit di Derbyshire. Dia dilaporkan hilang setelah gagal menghubungi keluarganya. Dan selama penyelidikan yang dilakukan, polisi meningkatkan kasusnya menjadi penyelidikan pembunuhan meskipun Alicia belum ditemukan. Pada bulan Maret 2022, seorang pria bernama David Alex Taylor ditangkap, namun dia dibebaskan dengan jaminan. Dia baru ditahan kembali pada bulan Maret 2024, dan saat ini dia masih menunggu persidangan. Dia mengaku tidak bersalah, tetapi dia juga didakwa karena menyerang seorang petugas polisi saat dia dipenjara di penjara Frankland pada tahun 2024. Siapapun yang memiliki informasi lebih lanjut tentang kasus Alicia, seperti rekaman CCTV tambahan dari hari itu, sebaiknya menghubungi polisi dengan menelpon 101.
Semua petunjuk yang diterima akan ditindaklanjuti. Sarm Heslop yang berusia 41 tahun yang berasal dari Southampton, Inggris, hilang pada bulan Maret 2021 saat ia berada di atas kapal katamaran Siren Song, tempat ia dan pacarnya Ryan Bain bekerja sebagai koki. Pada saat Sarm Heslop menghilang, kapal katamaran tersebut telah berlayar ke Kepulauan Virgin, dan pada tanggal 7 Maret mereka terlihat sedang makan malam di Pulau St. John. Mereka harus sudah kembali ke kapal katamaran sebelum pukul 10 malam karena pembatasan COVID-19. Tetapi menurut Ryan, mereka sudah kembali jauh sebelum waktu itu. Dia mengatakan kepada polisi bahwa Sarm sudah tidur pada pukul 10 malam. Dan ketika dia memeriksanya lagi pada pukul 2.30 pagi, dia sudah tidak ada di sana. Dia memberitahu polisi yang kemudian memintanya untuk menghubungi penjaga pantai, tetapi dia baru melakukannya pada pukul 11.45 hari itu. Ini berarti sudah 9 jam berlalu sejak Sarm menghilang, yang menimbulkan kecurigaan dari keluarga Sarm. Anehnya, kapal katamaran itu tidak pernah digeledah meskipun polisi sempat naik ke atas kapal tersebut. 9 hari kemudian, seorang pria dari St. John menghubungi polisi untuk melaporkan bahwa ia mendengar teriakan dari area tempat kapal katamaran itu berlabuh pada malam hilangnya Sarm. Dan FBI pun turun tangan. Rekaman CCTV kemudian dirilis yang menunjukkan pasangan itu meninggalkan restoran dan keluarganya. Menunjukkan bahwa dalam rekaman tersebut, dia mengenakan pakaian yang berbeda dari yang dilaporkan oleh saksi mata yang terakhir melihatnya. Tidak ada seorang pun yang pernah disebut sebagai tersangka dalam kasus Sarm, tetapi banyak orang merasa Ryan tahu lebih banyak daripada yang dia ungkapkan. Hal ini disebabkan oleh adanya jeda waktu yang sangat lama antara saat dia menghilang dan laporan Ryan ke penjaga pantai. Ryan tidak pernah secara resmi diperiksa oleh polisi dan masih belum jelas apakah dia bertanggung jawab atas hilangnya Sarm. Siapapun yang dapat memberikan informasi lebih lanjut tentang kasus Sarm diminta untuk menghubungi Crime Stoppers USVI di 800-222-8477. Pertama, kepolisian Edmonton telah merilis garis waktu tentang apa yang diketahui terkait hilangnya Nathanas Morasti, yang berusia 24 tahun, anggota Peter Ballantine Cree Nation yang terletak di Prince Albert, Saskatchewan Utara. Pada saat hilangnya pada tanggal 9 Mei 2025, dia sedang mengunjungi teman-temannya di Edmonton, dan dia bepergian ke sana bersama beberapa teman lainnya. Nathanas terlihat dalam rekaman CCTV pada tanggal 5 Mei tahun itu ketika dia keluar dari Continental Inn sekitar pukul 1.30 pagi. Dia pergi dengan mobilnya, sebuah Hyundai Tucson, yang kemudian terlihat kembali ke penginapan 8 menit kemudian. Dia pergi lagi pada pukul 2.37 pagi. Dan kemudian terlihat di 7-Eleven di Jalan 156 dan Jalan 107, dari mana dia pergi pada pukul 2.55 pagi. Dia diyakini kemudian mengemudi melewati daerah Edmonton, Sherwood Park, Buckland, Nordeck, dan Danau Louis, dan pada tanggal 6 Mei mobilnya terlihat sedang dikendarai melewati British Columbia. Keesokan harinya, mobil itu terlihat di sebuah feri yang menuju ke Nanaimo, dan pada tanggal 10 Mei, mobil itu dikendarai kembali ke Edmonton. Pada tanggal 12 Mei, mobil itu terlihat di Lloydminster, dan 3 hari kemudian ditemukan ditinggalkan dan sudah dicat ulang di James Smith Cree Nation di Saskatchewan. Kendaraan tersebut dan area sekitarnya telah diperiksa, tetapi tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan Nathanas. Dia belum pernah menghubungi keluarganya sejak saat itu. Siapapun yang mengetahui keberadaan Nathanas atau dapat memberikan informasi lebih lanjut untuk penyelidikan kasusnya, sebaiknya menghubungi kepolisian Edmonton di 780 423 4567.